Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak lan ibu-ibu ingkang dimulyakaken Allah, karena tidak banyak orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Meskipun masjid ini sudah diperluaskan bagus, jadi penghuninya ya ini aja, ya tidak apa-apa. Bisa dunia menuhi. Karena apa? Ini memang ujian Allah itu sudah dikeluarkan bertubi-tubi, ya, mulai dari pandemi, mulai dari tanah longsor, dari gempa ning Sulawesi Barat, dari banjir ning Kalimantan Selatan, gunung meletus, Meru, mau bengi ya, ya wes, orang gubris, menungsonya tenang aja. Ya. Ini piye? Orang-orang banyak yang tidak memperhatikan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Inggih kok tetep menung. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ujian Allah itu jelas di hadapan kita ini. Jadi, sing rawuh yang hadir ini kan sudah rata-rata sebentar lagi menanti panggilan. Iya tak? Tonggoku ora tonggo jejer omahe Pak Ridwan ini ora ngerti ya. Ngerti lho, ini rumah ngerti ora enek. Ayo, padahal wingi ya dan saderenge isih omong-omongan kuwi garasine ya jejer nggone anakku kuwi. Aku sak-sakne ku. Ya Rabbi ya Karim. Ya, tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi besok. Maka Al-Quran mengingatkan insya Allah. Ini anggap saja ini sholat subuh berjamaah ini sholat terakhir. Jadi tenanan di sholat. Orang kelingan sate gue, orang kelingan omah belum tak kunci, sebulan. Omah dunya nyok sapa jalan jipuk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wonten Al-Qur'an surat Al-Jum'at ayat 8. Yang ini sebetulnya akan kita jumpai. Mesti. Hanya kita tidak tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian, kok ujug-ujug ngurusi mati gitu, gitu. Padahal kepinginnya sih boleh terus, tekan bar pensiun gitu, terus ini. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, umumnya manusia, mbah kuwi sing mukmin atau sing ora lebih-lebih takut sama kematian. Tidak akan bicara soal mati, padahal
setiap hari, setiap minggu ayat. Sing mati kowe dhisik ae, aku ora. Engko. Kan gitu, batine iku lho. Nyatane ning kuburane guyon ya ana. Hah? Di tempat takziah itu ya omong-omong. Ya. Oh, apa kowe? Karena melupakan sesuatu yang mesti akan terjadi di hadapan kita ini. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, moh bicara soal itu, ia pasti menemui kamu, mulakikum. Wewe sing wis umure 40 munggah. 40 munggah iki. Alah, semeh kabeh sing ngomong ya ngono. Wes ora kelingan ngono iki ya Allah. Kok kepengin gawe omah neh. Pengen tuku mobil sing anyar nggo apa? Nah, akhirnya ora kanggo. Gitu. Ya Allah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui zang ghaib. Yang paling ghaib niku kematian. Nah, urusan dunia. Mahya wal mamati. Matian itu paling orang ngerti. Ya kan? Enggak tahu kita ini. Tahu iso diundang rene iso ora ngerti isih ora. Ya, ora ngerti saiki sing omong yang guyu. Dajal ngene. Hah? Wes, yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah dan yang nyata. Sekarang ini kehidupan kita. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Pertama-tama yang diingatkan oleh Allah azab jahannam. Ini kan setelah tahiyat itu disunahkan untuk berdoa. Ya. Azab jahannam. Akhirat. Uripmu sebenarnya hanya menuju ke akhirat. Nyapa kesenengan ning Indonesia, ning donya seneng banget nyapa. Kan gitu. Wa min azabil qabr, wal akhirat sing cedhek ning ngarepe awake dhewe kubur. Ya Allah, awake dhewe esuk dikubur apa ora? Insyaallah. Durung karuan. Numpak pesawat ya, jegur kuburane ning laut ya to. Terusane nyentak kok piye ini nggon Al-Qur'an ana engko dibangkitkan lagi pripun niku Pak? Lah aku takoni ngono. Ha ning laut kok. Ayo kamu. Piye jawab piye? Hah? Gampang itu dari Al-Qur'an. Bahwa manusia itu ada tulang ekor yang paling belakang dan itu ada satu titik az-zarah. Tidak bisa dilihat motor itu. Ya, harus dengan alat yang sangat canggih. Ternyata ada tulang ekor seperti yang dibicarakan Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah bicara soal itu. Ya, dari situlah manusia akan dibangkitkan. Kaya kecambah kalau musim hujan, gitu. Ini sampai mboten kecambah mincang niku. Itu, ya Allah. Itu setelah diteliti orang-orang kafir, musyrik, ateis neliti nih ahli-ahli nih, bahkan ahli-ahli dari Cina itu teliti. Ini ada zat yang sangat kecil. Gepok, kelindes dengan kekuatan besar, tidak apa-apa. Tuh. Kemudian Basnya ora bakar, bukan sungguh yang sangat tinggi, ya, dilebokke ruangan yang wah ora apa-apa. Jadi Al-Quran bicara 1450 tahun yang lalu baru ditemukan pada abad ke-20 ini bahwa ada satu zat
yang tidak bisa hilang, tidak bisa hancur, tidak bisa rusak. Meskipun itu di tengah lautan, ning ngendut. Ora ngisore lho. Gen apa kuwi laut Pulau Seribu itu seret. Kono banyak itu yang ya, itu nanti sangat mudah untuk Allah ya, untuk dibangkitkan. Jadi sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti menemui kamu. Orang, kok salah tak? So aras-arasen gitu. Aku juga di isu ini ngenteni azane Pak Takmir nih. Wah wis adzan cepet-cepet ning kuna. Ya wis. Sadurunge urung adzan jam piro iki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini soal kematian. Syekh Ali Jaber meninggal, enggak mengira. Oh, gede juga. Wah. Sehat. Ya toh. Hah, ora loro. Apa dakwah terus. Hah? Bicara soal Al-Qur'an. Oh. Sakit. Wafat. Padahal usianya itu 44 tahun. Lah wis 36 iki kok urung mati-mati iki piye? Ah, ora ngerti soal mati iki. Iya, lha iki wis kliwat kabeh semeh. 44 tahun dipanggil oleh Allah dalam keadaan baru saja melakukan tur ke seluruh Indonesia untuk berdakwah. Selesai kamu. Jatahmu ming 44. Jatahmu ming swidak. Jatahmu 70. Jatahmu 26 Pak Sarjono. Kan gitu. Jatah oke ini hati-hati. Iki ngomongnya awak kula dhewe lho, ya. Aja tersinggung lho. Sadurunge kuwi Pak Haji Afwan, pilot pesawat Sriwijaya Air. Ya Allah, itu kalau saya melihat videonya yang dari video amatir menjelang jatuhnya pesawat Sriwijaya, situasinya piye? Ning jero beberapa menit itu sebelum kecegur kuwi. Ya. Ana sing takbir, ana sing la ilaha illallah, mungkin ana sing tulung ngono. Tulung sapa? Mau tulung. Wes. Allahu Akbar. Naik. Enggak bisa naik dari menara yang remote dari bandara itu. Enggak bisa. Terjun. Ngerti situasi seperti itu? Apa? Gelet itu Allahu Akbar. Itu terakhir. Baru itu hanya beberapa menit sebelum terjun. Karena apa? Dari take off, dari naik itu ada 11 menit yang itu berbahaya. Kalau gagal ya jatuh seperti itu. Dan itu dalam rangka 4 atau 5 menit langsung. Itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan. Ada yang meninggal karena kecebur di laut. Tapi insya Allah ada hadis Rasulullah yang menyatakan termasuk orang yang mati syahid itu yang tenggelam. Mati karena tenggelam di laut seperti itu. Ya Allah. Ada yang di tempat tidur. Ya, tidur nek sareng hati-hati ya. Ndonga lali ndonga. Nek sare terus piye.
Ya sebelumnya itu tergesa-gesa Pak Haji Afwan. Biasanya pakai pakaian dinas pilot yang disetrika bagus. Enggak, kata istrinya itu yang belum disetrika, belum sempat itu dipakai gitu. Ya. Saking kesusu untuk menghadap Allah Subhanahu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Pak. Itu kesusu ya Allah. Terus saat derenge take off, yang baik pun nulis ning WA. Jadi nek dolanan WA sing ngene-ngene iki lho. Sing rada mutu ngono. Apa nyanyian terus wong tuwa nyanyi piye nyanyi. Haji Afwan pilot Sriwijaya yang terjun di Kepulauan Seribu itu menulis di dalam WA-nya untuk keluarganya dan untuk teman-teman. Ini tulisan yang asli. Setinggi apapun aku terbang. Pilot tahu ya. Ada yang sampai 10.000, ada 26.000 yang tinggi itu. Ya gue enak rege-rege, karburansi itu, kosong ini, ya aku tahu di atas Bangkok itu, waduh, ini nyondol nih Pak, ini sirah itu nyondol nih, dua itu Allah, ini wis rampung nih aku ya batin nih, wis ndonga ae iki ora enek liyane. Dan jalan di daratan masih bisa. Ada polisinya, ada ini apa merah rumah saya. Ning kono piye? Nek ning dhuwur. Tidak ada alternatif kecuali hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah. Ya, nah itu. Setinggi apapun aku terbang. Ini tulisan yang aslinya kan. Yang lainnya banyak diulas itu ya. Setinggi apapun aku terbang, jika tidak sholat, jika tak sholat, maka aku takkan jadi apa-apa. Jadi orang nek gunane urip ora salat. Makanya keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita yang tidak sholat diingatkan dengan cara yang baik. Setinggi apapun aku terbang, jika tak sholat maka aku takkan jadi apa-apa ning kono ngaplo. Orang andel ya tentenano. Takkan ku dapat surga. Kono itu kan hanya dua partainya, partai surga, partai neraka. Jadi nek ora ning swarga ning neraka, ning kono witoke. Ning akeh wong milih ning neraka, soalnya kepengin anget Holidina bihas lama-lamanya gitu. Masuk di dalamnya itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Terus itu dua peristiwa itu penting sekali untuk peringatan bagi kita yang masih hidup. Pirang dinong kas, pirang jam kas, pirang tahun kas, kita tidak tahu. Ya. Hadirin dan hadirat, monggo kita perbaiki cara kita hidup dan beribadah bersama-sama. Saya juga banyak ini kekurangannya. Gitu. Ini aku nih kono sanawiyah jenengan kono. Dulu minta untuk tausiah di hadapan ustaz. Apor, Pak, ini alhamdulillah 6:30 sudah masuk guru-guru lalu baca Quran. Terus dengan terjemahannya. Terus didiskusi tafsirnya apa? Kalau ada kesulitan
didiskusikan bersama, diskusi bersama. Alhamdulillah. Tetapi kelemahannya kita umat Islam tidak membicarakan apa yang kita baca ini, terus prakteknya piye? Hah? Nah, kalau sekedar dibaca tok, didiskusikan, tidak dipraktekkan kan tidak ada gunanya. Hah? Itu padahal Al-Quran yang sekian besar, yang sekitar banyak ayat-ayat itu semuanya penuh dengan pelajaran. Kita berapa aja yang kita laksanakan di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan kita semuanya berdagang macam-macam, berbisnis. Saya pernah secara tidak sengaja itu menasihati 2 orang, tapi bikin cerita yang bagus. 2 orang itu yang sekarang tidak ada, yaitu Pak Agus Yahya. Itu waktu kita menunggu pesawat malam-malam di bandara Soekarno-Hatta, awake dhewe iki. Ya. Pripun, Pak? Awake dhewe ini harus memperbaiki cara kita hidup yang sangat berat sekarang ini, yang umat Islam juga kalah untuk melaksanakan kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran, terutama dalam kehidupan ekonomi, yaitu nyuwun sewu Pak Tamo. Jangan sampai kita kalau bisa memakan riba. Sapa sing ora nggo riba ning donya? Sesuai dengan hadis Rasulullah. Umatku nanti sayati zamanun, akan terjadi suatu masa pada akhir nanti semua orang memakan riba. Negara makan riba enggak? Lah utang ribane bungane kuwi 200 anggaran 245 triliun itu bungane tok. Triliun iki pira ora ngerti ya. Sak triliun 1000 miliar, sak miliar 1000 yuta. Bunganya aja. Ya. Terpaksa orang duit nyilehnya ini. Konglomerat bukan sini, pengolahan dunia. semacam Rockefeller, Bill Gates, itu uangnya itu tidak terbatas. Itu. Ya Allah, kita makan bunga riba, masukkan ke APBN, anggaran pendapatan negara, ya. Terus didistribusikan kepada rakyat. Apa di rakyat itu? Bisa ya? Itu memang sesuai dengan sabda Rasulullah. Kabeh besok itu makan riba kecuali hanya sedikit penjenengan sami Allahumma. Hebat yang tidak, kecuali hanya sedikit. Yang sedikit kuwi wis kena pulute. Kalau wong makan nangka tidak makan, tapi pulutnya itu kena kita pulutnya. Gitu. Ya kita minta kepada Allah, ini sistem dunia orang Indonesia. Dunia ini ya Allah, di negara-negara Islam sama saja. Sama. Ini saya sudah menyampaikan, saya sendiri mungkin sudah juga makan itu. Iya loh. Ya pensiun loh nanti. Menurut aku untuk pensiun itu
Itu hanya saya sisakan sedikit, yang lain sembuh mati. Karena sambil berdoa kepada Allah. Selamat, selamat. Bukan selamat Santoso ya. Selamat, selamat. Itu. Ya Allah, kemarin juga saya bicarakan di situ di Sanawiyah Muhammadiyah. Ya, tetapi kita harus punya keyakinan. Jangan sampai terjadi. Kalau memang terbasi kan ketidak kemampuan kita ini. Ya Allah. Nih. Ya sekarang Pak Agus sudah tidak ada. Tapi akhir hayatnya tuh selalu mengingatkan itu sama saya. Iya Mbak. Hah? Bu, apa sing Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak hal-hal ini. Aku itu dah terasa 40 tahun, 40 hari sebelum meninggal. Kuwi untuk umum. Untuk kita nanti ngangger wis meneng wae. Wis wegah urusan dunia. Ya ta, mangan wis ora usah anu wis. Nggone Pak Ni dhisik wis iki. Ora gelem makmu. Ya, itu sudah terasa kita. Yang kita pikirkan akhir daripada hayat kita. Ya Allah. Iya nek ngono iki. Hah? Ya, sesuk isih subuhan apa ora ngerti ya. Saiki ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ya terakhir Pak Agus itu SMS di WA. Wah, aku ora iso melu. Itu waktu kita menolak apa ini itu Presiden Prancis memang menghina Islam itu. Dan kita di Baitul Mukhlisin tak kumpulke pernyataan. Pak polisi tak undang kabeh. Pak polisi datang. Ya, Kasat Intel, Kanit Radikal, wah apa kabeh, ora apa. Pernyataan bersama bahwa penghina Islam Al-Quran harus kita ucap. Kalau tidak diam saja, ya berarti kita setuju loh. Oh, Pak Agus tak WA, seret. Jawab, Mbah, nyuwun ngapunten, kula mboten saged tumut karena sakit DM. Ya wis tak jawab, wis tak dongake. Ternyata Covid, ya kan. Gone rumah Aisyah, ora iso ning Muhammadiyah, ora iso terus ning Rumah Carjono langsung ke Surabaya. Ya itu terakhir saya. Begitu mudahnya kita berpisah dengan teman berperjuangan. Ya, masih muda. Umur piro? 51, Pak. Wah, kuwi 47 kok Pak Agus. Pak Sehali Jabari 44 ngisore. Nek semene aku 76 terus piye ngene iki. Oh kan dosa wis tobat wis. Ya Allah ya Rabbi ya, ini kita harus mengarahkan yang praktis ini seperti ini. Tidak ada alternatif lain kecuali kita beribadah, kecuali kita hanya ke sana. Ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fid dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Yang ghaib itu milik Allah. Kiamat itu milik Allah. Rezeki itu sebenarnya Allah. Ya, mati itu adalah miliknya Allah.
hak prerogatif. Oh, aja wedi. Gusti Allah ya ini nek loro ya. Di kalangan umat Islam juga banyak. Apa? Satu, Allah. Iya karena butuh iya. Yang kedua Covid. Corona, wedi. Ya mati itu ya sudah mati, itu jatahe semono. Kebetulan ditempeli corona. Ngono lho, nek mengartikan gitu, ya. Sudah selesai jatahnya. Ada corona, ya sudah itu karena corona. Itu ketentuan Allah. Illa fi kitabim mubin. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, kita tidak bisa melewati Lauh Mahfuz, sudah tertulis itu. Ya. Jadi kalau mengartikan, wah ini 10.000 orang, 12.000 kemarin itu yang baru di Indonesia meningkat, nah, ya sudah semuanya mati juga bisa. Bisa, itu atas ketentuan Allah. Mulai jenengan wedi kepala sekolah. Wah, niki anu ngatos piye? Lah niku tangga mriki sekolahane ada 7 sing kena, sing 1 meninggal. Lah sing 6 rak isih urip to. Aku ora meninggal. Ya sudah ketentuannya itu. Jangan takut kamu. Ini yang menjadikan kita syirik. Takut kepada makhluknya Allah. Corona itu makhluknya Allah. Ya. Kita takut sama Khalik Allah, tapi kemudian juga takut kepada makhluknya Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi? Ya wes, jaga kesehatan kan itu. Nah, ini orang usum apa kuwi masker. Mulane aku isin tak leboke nang ngene. Boleh isin karo Pak Kiai Fuad lah. Ya Allah. Tapi ini dalam rangka menjaga saja. Jaga kesehatan. Dulu nganten ning Solo. Ini dalam bulan ini saya mubeng-mubeng terus polo ana bisa sening dinti. Dulu nganten cegat karo polisi. Ya lah. Polisi arep mlebu cegat. Ning hotel. Di karena manten ini hotel. Sehat Pak, sehat ini bagian ini. Ting ora dijalui apa hasil tes antigen iki ora. Padahal saya sudah membawa itu ning Aisyah ngono. Bayar Mas ngono kuwi. Iki arep ndelok manten nganggo urip rekoso men. Wes. Dibanding kono ora dijogo, mlebu Solo ya ora dijogo, ngerti ngono. Wong 3 750. Ya Allah, ya lebih aneh ya. Indonesia itu manusia itu semakin lama semakin di Eropa, di Amerika itu orang takutnya setengah mati menghadapi corona karena takut mati. Padahal mati itu kamu yang lari daripadanya akan mendapati kematian. Hanya kita bersiap-siap. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu Haji Ahwan itu terakhir sebelum detik terakhir sebelum nyemplung, artinya sebelum meninggal. Allah Akbar. Itu husnul khotimah. Insya ya. Inilah kehidupan manusia. Jadi di sana di alam barzah dinyatakan bahwa min adzabil qabr. Sesuk iki nek saiki mati, sesuk iki masuk alam barzah. Ning kono ana azab kubur. Al-Qur'an itu yang menyatakan itu.
Begitu masuk ke ruangan alam barzah itu, maka bagi jamaah masjid ini itu diperlihatkan taman-taman surga sampai hari dibangkitkan nanti pirang dino Pak. Ojo takon, malaikat ora ngerti kok piye ta. Ya, ribuan tahun, mungkin miliaran tahun kan nggak tahu. Nabi Adam sudah masih di dalam alam barzah. Rasulullah masih di alam barzah. Diperlihatkan bagi orang-orang yang beriman yaitu taman surga. Belum surganya, hanya diperlihatkan lagi. Senenge setengah mati. Waduh, kayak kamar kemudian kamar apa ora ning kamar. Wah, kamar kayak kos-kosan ning ngawur. Tidak ada itu. Di mana? Antara langit dan bumi luasnya itu surga. Oh, ora kepengin ning kono. Syarat aras-arasan, iya, malah wegah. Ini. Tetapi bagi orang kafir sebaliknya masuk juga ke taman neraka jahanam, diperlihatkan. Belum masuk ini. Itu seksa itu. Min adzabil qabr. Ya, itu seksa kubur. Wes aduh nangis terus. Ya Allah, ya Allah, sampai nanti dibangkitkan kita semuanya. Faidza nufikha fisur la ansaba bainahum yauman idzin wala yatasa'al. Bangkit kamu. Itu tulang-tulang belakang yang kecil, zat yang kecil bangkit semua. Wis ora enek takon-takonan. Pak Bambang orang goleki bojone. Goleki ning kene pol-polke ya. Ning kono ora eneng. Ya, jadi sebenarnya keluarga itu bisa hanya di dunia ini. Bapak, ibu, anak, cucu, mbah. Kalau ada yang tidak beriman, itu hanya berlaku di dunia. Di akhirat pisah. Tetapi bagi mereka yang punya zuriyah, anak-anak, keluarga yang beriman, sampai nanti di surga dipertemukan. Amin Allahumma. Ya Allah. Itulah nikmatnya orang Islam. Tapi saya ini didendeni kok. Sidik-sidik di kunjoro. Apa kuwi? Ora apa-apa. Ya, habis berisik di juga apa-apa, enggak apa-apa. Rasulullah itu perjuangan itu seperti itu. Kalau nak Hamka itu dikuya-kuya kunjara karo Bung Karno atas hasutan komunis 2,5 tahun. Orang nyapa meming ceramah ngene iki. Jadi suwe-suwe aku ya kena engko. Mula tak rekam. Karena apa? Itu ya setiap ada masalah datang ke rumah. Pak polisi. Kemarin itu Kasat Intel, Kanit Nadika, wong 4 juat. Oh. Loro nggo pistol. Duh, nah iki aku habis berisik bicarane. Napa Pak? Ngoten ya, kene aneng. Ngono-ngono aman ngene iki. Takono Pak Dikno. Aman. Oh ngoten. Iya. Terus enggak terpengaruh enggak. Kita ini menanti akhirat kok gitu. Hah? Itu urusan dunia itu. Urusan kecil itu. Yang besar yaitu urusan akhirat. Sebentar lagi antum tak omongin juga akan menghadapi itu. Gimbah, malah gimbah itu. Wah, hati-hati. Kowe diberi senjata.
sifat kandel untuk keamanan. Hati-hati nggunakake. Kaget, wah iki piye? Wah revolusi. Karena kalau itu kamu gunakan tanpa ketentuan yang dibenarkan oleh syariat, ini kono ya ngono kuwi. Kowe ya ditembaki, mati, urip neh, tembaki, mati, urip neh ngono. Kaget. Kula mboten, Mbah. Ya wis ngono. Genten tak dendeni ana. Ya hati-hati. Kalau masalah nyawa itu bisa selamat di dunia ini. Ini kono ora iso. Tidak bisa. Kita korupsi. Bansos. Ane ke tentara wi apa wi? Asabri ke. Wah, 17 triliun. 16 triliun. Wah. Ini bisa ndak apa-apa loh, bisa lepas loh. Ya dah. Ning kono orang ngandel ditenang dhewe. Ya. Ya Allah, ini kelakuan manusia itu sekarang sudah keterlaluan. Bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia. Maksiat. Ya dah. Mana-mana. Penghasilan dunia ini yang banyak itu dari kemaksiatan. Dari narkoba, dari pelacuran, itu ada datanya statistik. Mulanya orang yang mau berantas ini mesti berhubungan dengan berhadapan dengan sebuah kekuatan besar yang apa? Yang hidupnya dari kemaksiatan dan lain-lainnya. Ya Allah ya Allah. Itu wajar. Terus berjuang aja. Lah Quran iki pripun? Donga. Meneng ae malah seneng. Wah, apik iki lho. Dongakno. Karena kita jangan sampai termasuk orang yang mendiamkan kemungkaran. Kalau kita soleh ya baris sholat di masjid jamaah macam-macam sedekah, tetapi membiarkan kemungkaran berarti kita setuju dengan kemungkaran. Maka azab Allah itu tidak milih-milih kepada orang seperti ini karena dia mendiamkan itu termasuk dosa besar. Wa zakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang berbahagia itu yang termasuk orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Al-Qur'an itu. Muhammadiyah itu mencantumkan di dalam platform kehidupannya, perjuangannya itu. Maka jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang mendiamkan kemungkaran meskipun itu di dalam hati kita, dalam doa-doa kita. Kalau tidak, ya Allah, muspro amalan-amalan kita. Ya, Bapak dan ibu-ibu yang kula hormati, rasuan niku suwe-suwe engko salah sasaran. Makanya monggo sami-sami kita mesti terakhir sudah masjid ini kita tempat kita untuk beribadah. Karena ning ndi aku ning Jawa Tengah winginane terus masjid-masjid itu kosong. Supel ndungkul asa. Ya. Jadi yang masuk masjid ini sudah pilihan. Allahumma sing wedi amane sregep nggon aku ana sing wani sregep basa nek corona ora tani masjid. Wah iki piye to? Deleke ya meneng wah iki ora mung siji loro akeh. Ya hati-hati itu. Ya kita menjaga kesehatan tetapi jangan kemudian takut untuk beribadah.
Niku mawon ingkang saged kula aturaken. Kirang lan langkung pun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kita saged pinanggih malih. Allahumma amin. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.